جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tilawah Al-Quran tadi menambah keberkahan kita semua di pagi hari menjelang siang ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Yang terbaru, alhamdulillah ada Pak Ishak dari dosen kita yang sudah bergabung dengan kita semua. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua menambah spirit, menambah semangat kita di kondisi yang sulit ini. Dan ahlan wa sahlan, sepertinya sudah bergabung pembicara kita di siang hari ini, Dr. Kiai Haji Musri Abdul Karim. Sepertinya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ahlan Ustaz, mohon maaf jika ada kata perbuatan yang mungkin kurang berkenan, khususnya dari Anda pribadi yang menjadi MC di pagi hari menjelang siang ini. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama. Ahlan Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini sudah lanjut agenda Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya, silakan diteruskan, silakan. Iya Ustaz, mohon maaf lahir batin Ustaz. Mohon izin diteruskan dulu Ustaz. Afwan Ustaz. Mangga. Baik Ustaz, baik. Alhamdulillah yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustaz Musri Abdul Karim yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan agenda kita. Selanjutnya adalah kata-kata sambutan. Sambutan yang pertama, mewakilin dari bidang SDI khususnya, kami minta kepada Ibu Dede selaku Wakil Ketua 4, mohon maaf Ibu Sri Mulyati selaku Wakil Ketua 2, yang alhamdulillah juga sudah bergabung dengan kita semua untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala izin dan nikmatnya kita dapat berkumpul ya, walaupun masih dalam pembatasan sosial gitu ya, masih via Zoom ya. Namun dengan izin Allah ya, kita bisa bertemu ya dalam acara halal bihalal keluarga besar SEBI dan Yayasan Bina Sakofah gitu ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta kaum muslimin, muslimat, ya mukminin, mukminat yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga hari akhir. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sigit Pramono selaku Ketua SEBI dan jajaran pimpinan semuanya, Ustadz Endang, Ustadz Dadang, Ustadz Aziz, Ustadz Fahmi, ya, dan juga seluruh jajaran di masing-masing WK dan juga seluruh staf yang berbahagia pada hari ini. Yang kami muliakan Ustadz Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah, ujangan. Alhamdulillah Ustadz, senang sekali, berbahagia sekali bisa dibersamai ya halal bihalal kita oleh Dr. Kiai Haji Ustadz Muslih ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, yang juga sudah meluangkan waktunya, ya kami sangat berbahagia bisa dihadiri halal bihalal keluarga besar SEBI ini oleh Bapak dan Ibu dosen, Ustadz dan Ustazah semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat ya, sehat walafiat terutama, kemudian selalu menjaga iman dan imun kita, insya Allah seperti itu. Sebagaimana ya pesan-pesan dari para asatiz ya yang senantiasa pada setiap Ramadan itu mengisi kita, mengisi ruhiyah kita dan memberikan pencerahan ya, wawasan kepada kita bagaimana menjalankan Ramadan di masa pandemi ya. Tentunya mudah-mudahan semangat ibadah, semangat beramal soleh pada Ramadan ya yang sudah kita lebih giatkan kemarin, mudah-mudahan memberikan bekas ya kepada kita, memberikan atsar yang bisa menjadikan kita mendawamkan ya, merutinkan ya, sehingga tidak hanya bersemangat pada masa-masa Ramadan amal solihnya, baik amal solih individual maupun amal sosial ya, namun itu semua kita bisa bawa kepada bulan-bulan berikutnya ya, tentunya untuk mencapai tujuan menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa insya Allah. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan pada hari ini saya juga tak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kepada ustaz-ustazah semua, dan juga memohon maaf lahir dan batin ya atas segala khilaf dan salah ya selama berinteraksi di SEBI ya. Baik pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk saling beramah tamah ya, saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya bagi kita semua untuk saling bermaafan dan juga saling memberikan semangat tausiah ya. Insya Allah di keluarga SEBI semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ukhuwah yang sudah kita pupuk selama ini, jalin ya tali ukhuwah ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan tausiah juga ya dari Ustadz Sigit, dari Ustadz Muslih Abdul Karim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Dede selaku Wakil Ketua 2 yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi kita semua dapat kabar dari Ustadz Sigit bahwa hari ini
Ustadz Asmeldi sedang berada di rumah sakit karena putri beliau akan melangsungkan operasi di hari ini. Jadi Ustadz Asmeldi yang merupakan Ketua Yayasan Bina Sakofah, mohon maaf mungkin belum bisa bergabung di Zoom kita di pagi hari ini karena qadarullah hari ini putri beliau akan melangsungkan operasi di rumah sakit. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah lancarkan operasinya dan yang terpenting Allah sembuhkan dan pulih kembali seperti sedia kala untuk putri daripada Ustadz Asmeldi yang merupakan Ketua Yayasan Bina Sakofah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua STAICB, Ustadz Sigit Pramono PhD. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Jazakallahu khair Ustadz Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah ini, kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam jalasa yang penuh kebahagiaan ini, penuh keberkahan ini. Halal bihalal keluarga besar STAICB dan Yayasan Bina Sakofah yang melingkupi seluruh aktivitas kegiatan kita di STAICB. Tentunya setelah kita ucapkan segenap rasa syukur kita, salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, tauladan hidup kita, pemimpin kita, dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat dan kaum muslimin hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan juga keluarga besar Sivitas Akademika STAICB menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan amal, menjaga fitrah kita untuk mencapai ridho ilahi. Bapak Ibu, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dede, panitia semua, Pak Misbah, Pak Aris, yang sudah menyelenggarakan acara ini, acara yang sama-sama kita nantikan bersama untuk mempererat tari ukhuwah Islamiyah kita bersama. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu dosen dan pimpinan STAICB, ya, ada Ustadz Endang Ahmad Yani di sini, Ustadz Aziz, Ustadz Dadang, Ustadz Fahmi, Mbak Dede dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kita berbahagia sekali pada hari ini kita mendapat langsung ya nasihat taujih dari ayahanda kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim MA yang selalu memberikan dorongannya, bimbingannya kepada kita dalam amal-amal kita bersama di STAICB. Ahlan wa sahlan Ustadz Musli. Yang saya Ustadz belum mampir ke rumah Ustadz. Jadi di Mas. Ini dari Jepang ya, dari Jepang. Iya Ustadz. Jepangnya di Cimanggis Ustadz. Semoga Ustadz Musli dan keluarga dan seluruh ikhwah, akhwat, Bapak, Ibu dosen dan para ustadz semua, para asatidz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, tentunya taujih dan silaturahmi ini bersama Ustadz Musli sangat kita rindukan, sangat kita nantikan. Dalam kondisi sulit ini, mungkin qadarullah kita bersilaturahminya melalui online, melalui media room Zoom ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita semua kepada beliau, dan selalu kita merasakan kebersamaan beliau. Izin laporkan juga Ustadz, sedikit perkembangan di STAICB. Alhamdulillah di tahun ini kita mendapat izin untuk satu program studi baru. Program studi yang formalnya dalam izin Kementerian Agama dan Badan Akreditasi Nasional adalah program studi Hukum Ekonomi Syariah level S1, di mana program studi ini sesungguhnya adalah Fakultas Syariah, jadi cikal bakal Fakultas Syariah. Dan ini langsung insya Allah digawangi oleh Al-Ustadz Dr. Oni Sahroni dan Ustadz Dr. Rio Erisman
dua-duanya alumni Al-Azhar. Kita doakan Allah selalu melindungi para asatidz kita. Dan lebih khusus lagi, karena program studi ini, Ustadz, mohon doanya dan bimbingannya, ini didedikasikan untuk satu kerja kita dalam penyiapan kader-kader ulama. Jadi program Iqdadud Duat, khususnya membentuk dai-dai pemberdaya dalam ekonomi syariah, ulama dalam fikih muamalat. Mudah-mudahan Allah lahirkan dari program studi ini. Jadi mohon doanya Ustadz, dan mohon izin juga kami akan silaturahmi ke Ustadz untuk mendapatkan masukan-masukan tentang program studi ini, Ustadz. Yang terakhir, sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama luruskan niat, kita rapatkan barisan, kita rapikan soft kita dalam tantangan-tantangan semakin berat ini. Tapi insya Allah, Allah selalu memberikan harapan-harapannya, memberikan jalan keluar. Semoga langkah-langkah amal soleh kita semua ini bisa menjadi timbangan amal soleh kita bersama nanti di yaumil akhir. Dan yang terakhir tadi, informasinya adalah Ustadz Asmeldi, putrinya sedang dirawat, ya, akan dioperasi hari ini, kita doakan bersama. Tapi tidak mengurangi juga rekan-rekan di yayasan, Ustadz Suwondo, Ustadz Sudarso, Pak Sameda izin karena sedang ada kegiatan lain, mudah-mudahan juga akan bergabung dalam forum ini. Baik, saya akhiri sambutan singkat ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf yang sengaja tidak sengaja saya pernah lakukan. Billahi sabil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz Sigit yang telah memberikan sambutan, dan ada beberapa nasihat dan juga informasi dari beliau untuk kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan di tengah kondisi yang sulit ini, di masa-masa sulit ini, Allah jaga kita semua, Allah berkahi setiap aktivitas kita semua, dan khususnya kita terhindar dari virus COVID-19 yang hari ini sedang dihadapi dunia dan juga negara kita tercinta. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya adalah acara inti kita bersama. Sekali lagi kita sangat berbahagia, alhamdulillah hari ini kita semua akan mendengarkan tausiah dari yang terhormat, dari yang kami muliakan, Ustadz Muslih Abdul Karim, yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Dan mari kita dengarkan tausiah dari beliau. Dan sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu semua, karena agenda kita ini adalah agenda halal bihalal, kita ingin melihat bagaimana kondisi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa sehat. Kami mohon untuk mengaktifkan video Bapak Ibu semua tanpa perlu mengaktifkan audio. Sekali lagi cukup mengaktifkan video dan tidak mengaktifkan audio. Insya Allah nanti akan ada sesi kita sama-sama mengaktifkan audio dan juga video. Baik, tanpa mempersingkat waktu, kami persilahkan yang terhormat, yang kami muliakan, Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim, untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sholihat, wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad ba'du.
keluarga besar Sebi yang dimuliakan Allah, ada guru kita semuanya, Ustadz Sikit yang dimuliakan Allah. Beliau adalah guru saya dari Jepang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu Deden seluruhnya. Ada Ustadz Ahmad Bahaki, ada Ustadz Fahmi Syah, dan ada Ustadz Setiawan, seluruhnya. Mudah-mudahan semuanya didoakan nanti bisa ketemu di surga. Amin Allahumma amin. Amin. Sebelum saya memulai taujih halal bihalal, kita doakan putri dari Ketua Yayasan Bina Thaqafah yang sedang sakit. Mudah-mudahan operasinya diberikan sukses dan sembuh sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yasfiyaha. 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 Shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, keluarga besar Sebi dari mulai pimpinan, Bapak Ibu dosen, seluruh mahasiswa, mahasiswi kita, dan mudah-mudahan semuanya didoakan ahli surga. Mudah-mudahan Sebi adalah jalan pintu, Allah izinkan kita bisa masuk surga melalui pintu jihad, melalui perjuangan kita melalui Sebi, dan mudah-mudahan Sebi kuliah syariahnya yang tadi kita dengarkan semuanya mudah-mudahan nanti akan segera diberikan keberkahan oleh Allah. Bahkan saya doakan nanti akan menjadi universitas yang dibanggakan oleh dunia, dibanggakan oleh umat Islam dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, beliau membaca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Tiba-tiba Nabi ketawa. Sampai giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi. Masya Allah. Ini yang kita rindukan semuanya. Coba bayangkan, Nabi kalau ketawa, wajah bersinar. Wajah bersinar. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan, tidak ada yang bisa melukiskan tulisan bagaimana ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ketawa, Umar langsung bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul engkau ketawa? Ma adhakaka ya Rasulullah, ada apa ya Rasul engkau ketawa? Oh iya, ada dua orang menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah. Yang satu mohon pada Allah, ya Allah, saya di dunia sering diganggu, sering dicaci maki, sering diolok-olok oleh teman saya, oleh saudara saya. Kemudian orang yang sering mengganggu disampaikan oleh, ya fulan, kamu harus bertanggung jawab, kamu sering mengganggu, mencaci maki orang lain. Ternyata orang yang menjawab, ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis. Siapa yang rajin sholat tapi gunjing orang, pahalanya diambil. Siapa yang rajin baca Quran tapi dia mencaci maki orang, pahalanya diambil. Siapa yang rajin berbuat baik tapi dia mengganggu orang lain, maka pahalanya diambil. Ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis. Kemudian orang yang pertama ngotot, ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu, tolong ambil dosaku, berikan pada dia. Akhirnya dosanya orang yang dicaci maki, dosanya orang yang digunjing, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang gunjing. Tiba-tiba Nabi Muhammad menangis, mencucurkan air mata. Beliau bersabda, innahu la yaumun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Ternyata ibu kandung tidak bisa membantu mikul dosa anaknya. Istri tidak bisa membantu mikul dosa suaminya.
Saudara tidak bisa bantu mikul dosa saudaranya. Dosen tidak bisa bantu mikul dosa mahasiswanya. Mahasiswa tidak bisa bantu mikul dosa dosennya. Nabi menangis mencucurkan air mata. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang menuntut, ya fulan, irfa' rasak, angkat kepalamu. Dia melihat ke atas, ada istana dibangun dari intan mutiara dihiasi dengan emas dan perak. Orang itu menjerit di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabin hadza, istana itu milik Nabi siapa? Wali ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa? Orang tinggal di sana. Wali ayyi syahidin, orang mati siapa? Mati syahid siapa yang tinggal di sana? Allah menjawab, liman dafa'a zamanahu, bagi orang yang sanggup membayarnya. Ya Allah, siapa yang sanggup membayarnya? Berapa triliun harganya ya Allah? Langsung Allah menjawab, kamu bisa membayar. Ya Allah, bagaimana saya bisa membayar? Fa'fu an akhika, maafkan saudaramu. Jika kamu memaafkan, kamu bisa tinggal di sana. Langsung orang ini menjerit di hadapan Allah. Ya Allah, saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khud bi adi akhika, pegang tangan saudaramu. Fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Inilah yang namanya halal bihalal. Maka kita terima kasih kepada Ustadz Sikit dan seluruh jajaran pimpinan di SEBI, dan seluruh dosen, seluruh mahasiswa, semuanya yayasan. Mudah-mudahan hari ini, mulai hari ini kita kosong-kosong. Mulai hari ini kita kosong-kosong karena tanggal 1 bulan Syawal kemarin, hari Ahad, Allah membagikan piala yang diberi nama Piala Rabbani. Diberikan oleh Allah pada hari itu. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkan adalah seluruh kita. Seluruh keluarga SEBI, dari mulai pimpinan, kemudian dari yayasan, seluruh dosen, seluruh mahasiswa, keluarga kita semuanya mendapatkan piala yang disebut dengan Piala Rabbani. Apa Piala Rabbani? Minal aidin, kembali suci, Idul Fitri, tidak punya dosa sama sekali. Hari Ahad yang lalu, hari Ahad tanggal 1 Syawal, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan orang yang mendapatkan kemenangan, wal faizin. Apa kemenangan itu? Faman zuhzih 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan surga, faqad faza, dialah minal faizin. Inilah yang diistilahkan dengan Piala Rabbani, minal aidin wal faizin, kembali suci, tidak punya dosa sama sekali, dan semuanya akan bisa kumpul di surga. Seluruh keluarga SEBI didoakan mudah-mudahan semuanya nanti akan kumpul di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya halal lebih halal hari ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini nanti setelah ini dan kemarin tanggal 1 Syawal sudah saya lakukan dengan Pak Sikit yang ada di kompleks saya. Subhanallah, mereka melalui Zoom-nya semuanya Idul Fitri, bahkan ada sambutan dari Bapak Wali Kota Depok menyampaikan Idul Fitri, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Maka saya ucapkan terima kasih kepada keluarga SEBI. Bahkan kalau boleh, saya ingin menjadi cleaning service-nya di SEBI. Tolong kalau seandainya diizinkan, Ibu Erina, kalau seandainya saya boleh, mudah-mudahan menjadi cleaning service. Mudah-mudahan service kita adalah syifaul qulub. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Semuanya akan menjadi orang yang tidak punya dosa dan semuanya masuk surga. Itulah yang diistilahkan dengan halal bihalal. Yang kedua, setiap hari Senin kemarin dan hari Kamis yang akan datang, Allah akan mengampuni semua orang Islam. Orang Islam sedunia, semua dosanya diampuni oleh Allah. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Kecuali orang yang bermusuhan dengan orang lain. Siapa yang sakit hati terhadap orang lain, siapa yang masih bermusuhan dengan orang lain, siapapun orang lain itu, apakah orang satu rumah, apakah mungkin bapak ibu kita, mungkin suami istri, mungkin anak dan bapak, atau mungkin para dosen, atau mungkin yang ada di Yayasan Nabi Nasakova, atau semuanya yang ada di SEBI, kecuali orang yang ada permusuhan.
Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, tunggu dua orang itu sampai hari Kamis besok. Kalau dia damai, maka aku ampuni dosanya. Kalau masih belum minta maaf antara satu dengan yang lainnya, tunggu hari Senin. Kalau Senin dia minta maaf, maka aku ampuni dosanya. Oleh karena itu, tolong kita sampaikan kepada seluruh keluarga besar Sebi dan keluarga besar kita semuanya. Ada guru saya, Dr. Oni Sahroni. Ada guru saya, Ustadz Ahmad Bayhaqi. Ada guru saya, Ustadz Abdul Setiawan. Dan semuanya yang ada di sini, Masya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini kita sampaikan kepada keluarga besar Sebi, tidak ada permusuhan antara satu yang lain, yang kita istilahkan dengan qalbin salim, hati yang cinta damai. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Subhanallah. Saya ambil satu aja dulu. Saya ambil bahwa siapa yang ingin sukses, Sebi ingin bisa menjadi universitas yang tingkat internasional. Tolong diamini aja. Amin, amin, amin. Sebi mudah-mudahan nanti akan, bahkan tanahnya saya doakan jangan banyak-banyak, cukup 100 hektar. Amin, amin. Tanahnya saya doakan nanti 100 hektar, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tolong amin semuanya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya akan bisa terwujud dan akan menjadi universitas internasional. Mengapa? Karena SDM kita dengan izin Allah cukup. SDM kita yang dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah, subhanallah, ratusan para doktor, ratusan S2, bahkan ribuan S1-nya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui halal bihalal ini. Mudah-mudahan Allah berikan ada surga yang namanya pintu jihad. Surga ada yang namanya pintu jihad. Jihad kita sekarang ini di Sebi. Jihad kita ini di Sebi, mudah-mudahan subhanallah, saya sering bicara sama guru saya, Dr. Oni Sahroni. Subhanallah, mudah-mudahan nanti di sana, alhamdulillah sekarang sudah dengan nama yang lain, insya Allah dengan bahasa Arabnya adalah Fakultas Syariah. Mudah-mudahan ini semuanya jurusan syariah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah qalbin salim, mempunyai hati yang sangat cinta damai. Para tamu Allah yang berbahagia. Sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan piala Rabbani? Saya istilahkan dengan bahasa Arabnya, kunu Rabbaniin wala takunu Ramadaniin. Tolong dicatat nih. Semuanya keluarga Sebi, kunu Rabbaniin wala takunu Ramadaniin. Kita rajin ibadah bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi mulai Syawal tanggal 1 sampai nanti bulan Maulid, tolong kita nangis. Nangis pada Allah. Doa kita, Allahumma taqabbal minna amalana sholihah bi Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terima amal soleh kami pada bulan Ramadan. Salat kami, puasa kami, tilawah kami, sedekah kami, silaturahmi. Ini nangisnya tidak cukup hanya sehari 2 hari, 6 bulan. Dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan. Nangis semuanya. Keluarga Sebi nangis. Nangis takutnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima, takut tidak diterima oleh Allah. Tapi nangis mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa amalana sholih di Ramadan. Doanya selama 6 bulan. Nanti kalau sudah Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, nangis lagi. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami. Ya Allah, mudah-mudahan bisa sampai Ramadan yang akan datang. Inilah namanya kunu Rabbaniin wa la takunu Ramadanin. Jadilah kamu adalah orang yang takrab kepada Allah sepanjang masa, menjadi orang Rabbani, bukan hanya pada waktu Ramadan. Ini yang saya istilahkan adalah mempertahankan piala Rabbani. Bagaimana caranya? Para tamu Allah yang berbahagia, keluarga Sebi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Ramadan
kita semuanya rajin sholat berjamaah. Setelah Ramadan diteruskan. Waktu Ramadan kita rajin sholat tarawih. Ya mulai. Tolong setelah Ramadan kita teruskan. Waktu Ramadan kita rajin sholat sunat. Sholat sunatnya ada 18 rakaat. Saya hitung lagi. Sholat rawatib ada 18. Yang 12 mu'akkadah, 6 ghairu mu'akkadah. Jangan ditinggalkan 18. Coba saya hitung. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ini jumlahnya ada 18 rakaat. Tolong jangan ditinggalkan. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah. Sering mengambilkan air wudhu. Masya Allah, ini Ustadz Bahyaki, luar biasa. Ustadz Erina Maulida, udah Setiawan, Ustadz Sikit, semuanya. Jadi ternyata Rasulullah itu dengan sahabat itu sangat akrab. Akrab sekali duduk bersama, ngobrol, bercanda. Tiba-tiba Nabi bersabda, Rabi'ah, iya ya Rasulullah, kamu minta apa dari saya? Subhanallah. Ini bayangkan nih Ustaz Muhammad Bayaki. Permintaannya kepada mahasiswanya gitu. Minta apa kepada saya? Subhanallah. Saya minta ya Rasulullah, doakan agar saya bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Ini permintaannya. Murafaqataka fil jannah, bisa menjadi pendampingmu di surga. Apa enggak yang lain saja? Apakah minta kendaraan atau minta yang lain? Enggak ya Rasulullah, permintaan saya hanya satu, ingin bagaimana saya bisa mendampingimu di surga. Subhanallah. Ini saya sampaikan semuanya kepada keluarga Sabi. Kalau saya sebutkan keluarga Sabi dari pimpinan, kemudian dari yayasan, para dosen, mahasiswa, seluruhnya, keluarga kita semuanya. Pertanyaannya, mau apa tidak menjadi keluarga Nabi, menjadi tetangga Nabi? Ini jawaban nggak usah dijawab. Ini pertanyaannya. Semuanya mau apa tidak menjadi tetangga Nabi di surga, di Firdaus, Firdaus, surga yang paling tinggi. Atapnya arsy Allah. Atapnya arsy Allah. Jawabannya, bala ya Rabb. Saya mau ya Allah menjadi tetangga Nabi. Kalau begitu Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, tolong memperbanyak sujud, tolong memperbanyak salat sunat. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini salat duhanya mudah-mudahan tidak ditinggal. Salat duhanya masih ada waktu. Kita di waktu Jakarta, waktu Depok, ini nanti sampai jam 11:30 masih bisa jam 11:30 kita masih bisa salat duha. Kalau yang sudah saya doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam sudah qiyamul lail, ditambah lagi dengan qabliyah subuh. Masya Allah, tolong salat sunatnya ini kita lakukan, maka kita bisa mempertahankan piala Rabbani dan menjadi tetangga Nabi di surga. Masya Allah, ini luar biasa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Berikutnya para tamu Allah yang berbahagia, alangkah indahnya semua keluarga besar Sabi memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada ibu kandung kita, kepada bapak kandung kita, Ustaz Ahmad Bahyaki. Alangkah bahagianya nanti ibu kita berikan mahkota intan mutiara, ibu kita menangis, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Bapak kita menangis, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Langsung Allah menjawab, karena anakmu rajin membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tolong mulai hari ini tolong jangan ditinggalkan. Hari ini adalah tanggal 2. Tanggal 2 dari bulan Juni. Mudah-mudahan hari ini kita membaca juz 2 selesai hari ini. Kalau bisa setiap hari 1 juz. Enaknya adalah kemarin hari Senin juz pertama. Hari ini hari Selasa juz kedua. Sampai nanti di akhir bulan Juni kita selesai. Siapa yang rajin membaca Al-Quran sebagaimana kita waktu Ramadan, saya yakin nih Ustaz Bahyaki lebih dari sekali kemarin.
Semuanya saya doakan minimal bisa sampai 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. 3 kali Ramadan kemarin. Sekarang kalau belum bisa 3 kali dalam 1 bulan, minimal sekali. Siapa yang membaca sehari 1 juz, maka khatam sebulan, dia nanti akan memberikan mahkota intan mutiara dan baju kebesaran. La taqumu bihimad dunya. Tidak bisa dibeli dengan sekian ribu triliun, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu alangkah bahagianya seluruh mahasiswa yang ada di SEBI, seluruh dosennya yang ada di SEBI, keluarga besar dari Yayasan Bina Thaqafah, semuanya mari mulai hari ini kita membaca Al-Quran. Ini berarti kita akan memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada ibu bapak kita. Begitu juga anak kita. Alangkah bahagianya ini Ustadz Ahmad Bahaki, saya doakan putra putrinya jangan banyak-banyak, minimal 11. Amin, 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 amin ya. Amin ya Allah. Ustadz Setiawan, saya doakan putranya minimal 12. Amin, amin. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sekarang ini, mau apa tidak kita semuanya diberikan mahkota intan mutiara oleh anak kita. Anak kita yang memberikan kepada kita. Ya Allah, ini yang kami rindukan ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami nanti memberikan mahkota intan mutiara kepada kami ya Allah. Bagaimana caranya? Tolong anak kita bimbing. Di SEBI ini ternyata bisa membaca Al-Quran. Saya bangga dengan SEBI. Ada anak saya yang yatim. Anak saya yang namanya Khalis sama Qasim. Khalis sama Qasim dapat beasiswa dari SEBI. Anak kami yang di Baitul Quran, alhamdulillah kembar. Kembar dia di Baitul Quran dari usia kelas 4 SD. Kelas 4 SD Qasim dan Khalis, alhamdulillah di SEBI mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan ini adalah semuanya orang SEBI, keluarga SEBI akan menjadi tetangga Rasulullah di surga karena memberikan beasiswa kepada anak-anak dari orang yang tidak mempunyai orang tua. Dari anak yatim dulunya dia. Subhanallah. Alhamdulillah selesai di Baitul Quran 30 juz, kemudian meneruskan di SEBI, dan alhamdulillah terima kasih kepada keluarga SEBI, dan saya doakan seluruh keluarga SEBI akan menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW di surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya alangkah bahagianya kita semuanya nanti akan menjadi orang yang sukses. Sarjana ekonomi, tapi bisa menjadi keluarga Allah. Masya Allah. Sarjana ekonomi menjadi keluarga Allah. Saya mempunyai 3 istilah. Pertama, tamu Allah. Semuanya saya doakan bisa pergi ke Mekah. Tolong amin, 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 amin. Semuanya bisa pergi ke Mekah bersama dengan anak-anak kita semuanya, sama orang tua kita. Itu namanya tamu Allah. Nanti disambut di Jeddah, namanya marhaban biduyufir rahman. Selamat datang tamu-tamu Allah yang maha kasih sayang. Sudah ditulis marhaban biduyufir rahman, itu namanya tamu Allah. Yang kedua menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Keluarga Allah adalah ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Para sahabat semuanya keheranan. Siapa ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Subhanallah. Alhamdulillah. Sarjana ekonomi, dosennya, kemudian seluruhnya, dari mulai rektornya, dari ketua-ketua jurusannya, semuanya ahlul Quran, maka mereka ini adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluarga Allah, maka seluruhnya akan ditanggung. Rumahnya, saya doakan semuanya, para dosen, para mahasiswa, para semuanya punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, dan punya semuanya yang dibutuhkan, semuanya diberkahi oleh Allah. Mengapa? Karena ditanggung oleh Allah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Tolong mereka dibimbing, sarjana ekonomi, mahasiswa-mahasiswanya, tapi belajar Al-Quran. Yang kita ingin mengetahui bagaimana keluarga Allah itu. Ada 4 ciri. Yang pertama, keluarga Allah adalah orang-orang ketawa, senang-senang di depan TV, tapi dia menangis. Jadi keluarga Allah itu, orang-orang sedang hura-hura, dia nangis. Kemudian orang-orang sedang kenyang, dia puasa. Orang-orang sedang tidur, dia tahajud.
Orang-orang sedang sombongnya dengan hura-huranya, dia ternyata tawadhu. Inilah sarjana-sarjana yang kita harapkan. Sarjana yang kita harapkan adalah orang-orang sedang ketawa, dia nangis. Orang-orang tidur, dia tahajud. Orang-orang kenyang, dia puasa. Orang-orang sombong, dia tawadhu. Ini kita bimbingkan, kita sampaikan. Sebelum kita ajarkan semua ilmu yang ada di Sebi, tolong kita ajarkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ustaz Setiawan, Ustaz Fahmi, Ustaz Ahmad Bahaki, mudah-mudahan saya diizinkan boleh menjadi keluarga besar Sebi. Amin, amin, amin ya. Saya nanti minta izin, Ustaz Sikit rumahnya dekat dengan rumah saya. Mudah-mudahan saya diizinkan nanti bisa menjadi keluarga besar di Sebi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktunya saya percepat saja. Saya percepat, mudah-mudahan saya tambah 2 lagi. Tolong yang sebelum terakhir, keluarga besar Sebi bisa melaksanakan 7 sunnah harian Nabi Muhammad SAW. Tolong semuanya bisa melanggengkan, istiqomah, continue melaksanakan 7 sunnah harian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan hari ini, doakan nih hari ini, Ustaz Sikit minta izin, hari ini tadi saya ngepel masjid dengan para santri. Karena selama ini kita gembok, kita kunci. Mudah-mudahan Allah izinkan, setelah kita membaca edaran dari Bapak Menteri Agama, kemudian Fatwa MUI, kemudian ada dari PP Dewan Masjid Indonesia, kita diizinkan untuk bisa membuka masjid. Mudah-mudahan hari ini tadi sudah kami pel, mudah-mudahan nanti malam atau besok kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan semuanya selamat dan corona mudah-mudahan segera diangkat dari muka bumi. Semuanya para dosen, para mahasiswa keluarga besar Sebi diberikan bukan corona tapi Corolla. Amin, amin, amin. Toyota Corolla. Amin, amin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah harian Nabi, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, istighfar, menjaga wudhu, sedekah. Saya nggak uraikan, saya poin saja. Saya ulangi lagi, sholat berjamaah di masjid, mudah-mudahan bisa, kalau belum masih kita di rumah karena kondisi corona, sholat tahajud, sholat duha, tilawatul Quran, istighfar, menjaga wudhu, kemudian kita sedekah. Ini tolong 7 ajarkan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Sebi. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan, ekonomi yang berkah. Mengapa? Karena semuanya standarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali, pada kesempatan yang penuh berkah ini, alangkah bahagianya kita semuanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Para dosen berbakti kepada kedua orang tua. Bukan kedua, 4 orang tua kita. 4. Ibu kandung, ibu mertua. Bapak kandung, bapak mertua. Tolong semuanya ini kita berbakti. Dan seluruhnya, dari mulai Ustaz Fahmi, Ustaz Setiawan, Ibu Erina Maulida, dan seluruhnya Ibu Dede, dan seluruhnya, saya doakan menjadi manusia penghuni langit. Manusia penghuni langit. Masya Allah. Siapa dia? Ada anak yatim di Yaman. Ibunya sakit. Sakitnya lumpuh. Bayangkan, semuanya tolong dibayangkan. Ibunya sakit lumpuh. Anak yatim, berarti bapaknya sudah meninggal. Orangnya miskin. Anak itu sakit belang. Badannya belang, sehingga tidak dianggap di masyarakat oleh orang di Yaman, ini adalah orang yang tidak dianggap. Ternyata dia ini adalah manusia penghuni langit. Dia berbakti kepada ibunya, apapun permintaan ibunya,
diusahakan akan dikabulkan. Kerjaan dia hanya mengembala kambing, mengembala unta milik orang lain. Dapatlah kurang lebih setiap harinya 20.000. Yang 15.000 untuk keperluan ibunya dan keperluan dia. Yang 5.000 disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Setiap hari begitu. Dan dia ingin menyenangkan ibunya. Tiba-tiba ibunya bilang, "Nak, iya Bu, firasat ibu nak kayaknya nggak lama lagi ibu di dunia." Subhanallah. Artinya firasat saya, kayaknya ibu nggak lama nak bisa mendampingi kamu. Dia sudah berbulan-bulan sakit lumpuh. Anaknya nangis, "Ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkan ibu kami, ya Allah." Subhanallah. Tiba-tiba ibunya minta begini, "Ibu kepingin pergi haji nak." Subhanallah. Dia kaget. Miskin nggak punya apa-apa, kemudian ibunya minta haji. Orang haji kalau di Yaman dulu adalah harus naik onta. Dia nggak punya apa-apa. Akhirnya berbulan-bulan dia berusaha. Alhamdulillah nabung, dapat uang lah kurang lebih 3 juta. Dibelikan anak sapi. Anak sapi masih kecil. Ternyata dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap hari digendong. Dari mulai di rumahnya sampai ke atas bukit. Tetangganya, masyarakat mengatakan gila. Sudah miskin, gila lagi. Subhanallah. Dia nggak peduli. Berbulan-bulan sampai 8 bulan, pas hari bulan habis Ramadan, Syawal, bilang sama ibunya, "Ibu, ya nak, insya Allah 2 minggu lagi kita pergi haji, Bu." Ibunya kaget, "Terus bagaimana nak?" "Ya mudah-mudahan Allah izinkan, Bu." Subhanallah, ternyata berangkat ibunya digendong. Perjalanan 1.500 kilo. Melalui padang pasir, ibunya digendong sampai Mekah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang bisa menyenangkan ibu kita? Sampai di Mekah, setelah tawaf, ibunya nangis, "Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Kau izinkan sekalipun saya lumpuh. Saya bisa sampai di Mekah ya Allah." Anaknya berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosa ibu ya Allah." Hanya itu saja doanya. "Ampuni dosa ibu ya Allah." Ibunya tanya, "Nak, kamu kok hanya memintakan agar diampuni dosa ibu? Terus kamu bagaimana nak?" Dia menjawab, "Ibu, yang penting Allah ridho kepada ibu, dimasukkan surga. Mudah-mudahan karena ibu ridho kepada saya, Allah ridho kepadaku." Subhanallah. Ridho Allah fi ridhal walidain. Tolong semuanya kita sampaikan kepada mahasiswa. Ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak. Saat itu alhamdulillah di depan Ka'bah, penyakit belangnya sembuh. Sembuh total. Alhamdulillah. Tapi masih disisakan oleh Allah sebulat uang koin di telapak tangan kanan. Untuk apa? Agar ini nanti dikenal oleh umat Ibnu Khattab. Subhanallah, akhirnya dia pulang. Sampai di rumah alhamdulillah dia senang, bisa gendong ibunya pulang balik pergi haji sampai balik lagi ke Yaman. Berbulan-bulan dia tidak sempat mampir ke Medina, nggak ketemu Nabi Muhammad SAW. Bilang sama ibunya, "Ibu, saya kepengen ketemu Rasulullah, Bu." Bayangkan, ibunya sakit lumpuh, nggak ada yang merawatnya. Ternyata dia kepengen ketemu dengan Nabi. Akhirnya izin sama ibu. Ternyata ibunya mengizinkan. "Ya nak, saya doakan nak, mudah-mudahan kamu bisa pergi ke Medina." Orang-orang miskin yang dibantu oleh dia 5.000 rupiah setiap hari itu, ternyata dia mau bantu untuk merawat ibunya. Dia pergi sampai di Medina, ngetok pintu. Ternyata yang keluar adalah Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bertanya, "Bunda, ada Rasulullah." "Rasulullah nggak ada di rumah. Bapak dari mana?" "Saya dari Yaman." Subhanallah. "Kapan pulangnya?" "Saya tidak tahu." Dia bingung, "Ya Allah, saya datang ke Medina, udah sampai rumahnya Nabi, tapi Nabi tidak ada ya Allah. Sementara kapan pulangnya tidak ketahuan. Ibu saya di rumah lumpuh, saya titipkan tetangga. Saya nunggu Nabi atau saya pulang?" Bingung dia. Tapi diputuskan, "Ya Allah, saya pulang ya Allah. Sekalipun saya tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, saya rindu dengan Nabi." Tapi dia pulang karena ibunya sedang sakit. Subhanallah. Setelah dia pulang, beberapa hari Rasulullah datang. Dan Rasul sudah tahu. "Ya Humaira, Aisyah." "Iya ya Rasulullah, ada tamu ya?" "Iya. Dari Yaman." "Dia adalah manusia penghuni langit." "Siapa ya Rasulullah?" "Dia adalah Uwais Al-Qarni."
Uwais Al-Qarni itu adalah manusia penghuni langit. Mengapa ya Rasulullah? Karena dia berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Nanti kalau datang Umar, Ali, iya ya Rasulullah, nanti kalau pas ke Madinah, carilah ada orang yang tangannya ada putihnya belang. Dia adalah Uwais Al-Qarni, doanya makbul. Karena dia adalah manusia penghuni langit. Nanti pada masamu, dia datang ke Madinah. Kamu minta doanya. Subhanallah, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar menjadi khalifah, dia ingat ada Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ternyata ada kafilah datang dari Yaman, ditanya, ada Uwais? Nggak ada. Beberapa bulan berikutnya ditanya, ada Uwais? Ada. Di mana? Dia ada di pinggiran Madinah. Mengapa? Karena dia mengembala unta. Subhanallah. Didatangi, dia sedang sholat. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu sama Umar bin Khattab, sama Ali bin Abi Thalib. Bapak namanya siapa? Ditanya sama Umar. Saya Abdullah. Umar ketawa. Oh, Bapak nama Abdullah. Saya juga Abdullah, ini juga Abdullah, maksudnya hamba Allah. Enggak, nama Bapak siapa? Saya Uwais Al-Qarni. Subhanallah, langsung dirangkul oleh Umar. Ya Uwais, saya tolong doakan saya selamat dunia akhirat. Mengapa ada abaya? Rasulullah bilang, saya disuruh menemui dan minta doa pada kamu. Subhanallah, dia kaget. Dia kaget. Mengapa ya Sayyidina ya Khalifah? Karena doamu makbul. Subhanallah. Akhirnya minta doa nggak mau. Tolong Sayyidina Umar yang mendoakan. Ternyata dipaksa, akhirnya alhamdulillah mendoakan. Akhirnya permintaannya Umar begini. Ya Uwais, mulai hari ini semua kebutuhanmu akan aku ambilkan dari Baitul Mal. Aku ambilkan dari Kementerian Keuangan. Subhanallah. Bisa saja per bulannya diberikan sampai 30 juta per bulan. Subhanallah. Dia miskin supaya dia cukup. Ternyata jawabannya, terima kasih ya Amirul Mukminin. Saya tidak memerlukan uang itu. Saya cukup keadaan saya begini. Subhanallah. Permintaan saya satu aja. Silakan, apa perintahnya? Tolong jangan diceritakan orang lain. Subhanallah. Jadi supaya nggak ada yang tahu. Nggak ada. Tapi Nabi sudah menceritakan bahwa dia adalah manusia penghuni langit. Setelah dia mau pulang ke Yaman dan beberapa berikutnya meninggal dunia, nggak ada yang datang. Tetangga nggak ada yang mau datang. Tiba-tiba pelayatnya itu datang ribuan orang. Dan orangnya tidak dikenal. Siapa? Kemudian mau mandikan, ternyata rebutan mau mandikan. Ketika menggali tanah untuk dikuburnya, ternyata ribuan orang. Ketika membawa mayatnya, ribuan orang membawa mayatnya. Ternyata yang datang adalah malaikat yang menghormati kepada Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh keluarga besar SEBI, dari mulai pimpinannya, sampai yayasannya, dosennya, mahasiswa dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita sekalipun ada di dunia, ada di bumi, tapi semuanya akan menjadi penghuni langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah, Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim. Rasanya tidak bisa berkata kata-kata lagi. Sangat luar biasa, sangat merinding mendengar tausiah dan nasihat dari beliau. Bapak Ibu semua, keluarga besar STI SEBI, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan yayasan yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat luar biasa tadi, kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga, dan tentunya seperti yang Ustadz Muslih Abdul Karim sampaikan tadi, kita menjadi manusia pribadi yang qalbun salim, bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan kita semua bisa menjadi
manusia, pribadi-pribadi yang bisa berbakti birrul walidain kepada keempat orang tua kita. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi kami ucapkan jazakallah Kiai Haji Musli Abdul Karim, jazakallah Ustaz atas tausiah yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya seperti yang disampaikan Ustadz Sigit tadi, kita sangat berbahagia hari ini bisa mendengarkan tausiah dan nasihat langsung yang disampaikan dan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Musli Abdul Karim. Jazakallah sekali lagi Ustadz. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum Ustadz mungkin meninggalkan ruang Zoom kita di siang hari ini, pagi menjelang siang ini, mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin menyapa langsung atau ada yang ingin bertanya langsung kepada Kiai Haji Musli Abdul Karim, kami persilahkan, tapi mohon maaf mungkin hanya kami batasi beberapa orang saja. Dan sebelum kami serahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyapa, yang ingin berinteraksi, yang ingin mengucapkan terima kasih, ataupun yang ingin bertanya, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu dosen STSEBI yang alhamdulillah hari ini kurang lebih 8 orang yang sudah bergabung di ruang Zoom kita. Ada Pak Ishak, ada Bapak Anton, ada Bapak Hendro Wibowo, ada Ibu Atia, ada Bapak Isman, ada Pak Pranoto, ada Pak Kamal, dan Pak Efri. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu keluarga besar STSEBI yang sudah bergabung di agenda halal bihalal keluarga besar STSEBI di pagi hari yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin sebelum Ustadz Kiai Haji Musli Abdul Karim meninggalkan ruang Zoom kita, ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang berinteraksi, monggo kami persilahkan. Mungkin dari Ustadz Fahmi, Ustadz Dadang, Ustadz Mawardi, Ustadz Kostaman, Ibu Sri Mulyati, dan Ustadzah yang lainnya, Pak Anton. Masya Allah, selamat datang Pak Anton dan asatidz yang lainnya. Ada yang ingin bertanya atau menyapa langsung? Menteri Pertanian, Pak Anton, Menteri Pertanian, Masya Allah. Salam Ustaz. Terus ketemu di Asukriah. Alhamdulillah, syukur ya. Alhamdulillah, berkah. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Sehatnya luar biasa. Jazakallah Ustaz. Nanti bisa ketemu di Mekah, ketemu di Madinah, amin, ketemu di Palestina, ketemu di surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah ini rindu kalau boleh saya menjadi keluarga besar SEBI, boleh nggak? Wah, senang sekali Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Senang sekali Ustaz. Betul dibimbing Ustaz ini, Masya Allah. Ustaz. Kalau boleh Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Jadi saya doakan ketemu di Mekah, insya Allah, amin. Ketemu di Madinah, amin, di Palestina. Boleh ketemu di di Jepang juga boleh, di Jepang, insya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sekarang sesi foto bersama Ustadz Musli Abdul Karim. Mohon foto bersama online, Bapak Ibu semua. Foto bersama online bersama Kiai Haji Musli Abdul Karim, karena sekali lagi kita sangat berbahagia hari ini kehadiran beliau, mendengarkan tausiah dari beliau. Kita sekarang sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan audionya untuk kita bisa sesi foto bersama. Video. Oh iya, mohon maaf, mengaktifkan videonya. Terima kasih Mas Fadil sudah mengingatkan. Matiin lagi kalau gitu ya. Baik. Mari Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mohon maaf Ustadz, ini sepertinya ada yang mau bertanya. Satu orang, masih ada waktu Ustadz? Monggo. Ya Ustadz, ada dari Mbak Erina sepertinya ingin bertanya kepada Ustadz Musli Abdul Karim. Kepada Mbak Erina, langsung saja disampaikan sepertinya Mbak Erina. Monggo, silakan. Tafadhol Mbak Erina.
memaksimalkan kita bisa berbakti kepada orang tua dan posisinya yang agak jauh ya, dan sekarang juga posisinya kalau perempuan kan sebagai istri ya dan lebih ke mertua gitu misalkan, tapi kita pengen memaksimalkan berbakti kepada orang tua kita yang kandung gitu yang posisinya posisinya jauh gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, langsung ya. Insya Allah mudah-mudahan para suami mendorong kepada istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Istri mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Jadi jangan sampai suami menghalangi istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Malah kita harapkan adalah suami yang baik adalah suami yang berbakti kepada ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua, dan mengajak kepada istrinya agar dia berbakti kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Begitu juga istri yang baik adalah istri yang mendorong kepada suaminya untuk berbakti kepada ibu kandungnya, ibu mertuanya, bapak kandungnya, bapak mertuanya, sehingga tidak dibenturkan antara kita sebagai istri taat kepada suami dengan berbakti kedua orang tuanya. Jadi saya himbau kepada seluruh keluarga besar Sebi, suaminya, istrinya mendorong, ayo bareng-bareng kita menghormati 4 orang, ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Jangan sampai ada suami mengatakan, kamu kan istri saya, harus taat kepada saya. Ini suami yang tidak baik ngomong begitu. Suami yang baik adalah suami yang memberikan kepada istrinya kesempatan, bahkan memberikan uang, memberikan harta untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga istri mendorong kepada suaminya untuk berbakti kepada 4 orang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Mbak Irina, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Ya, cukup. Makasih Mbak. Maksud Ya, sama-sama Mbak Irina. Mudah-mudahan sudah terjawab langsung oleh Ustaz Musri Abdul Karim. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Kiai Haji Musri Abdul Karim? Monggo, kami kasih waktu mungkin 1 orang terakhir. Cukup? Baik, kalau cukup, sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Dr. Kiai Haji Musri Abdul Karim. Jazakallah Ustaz sudah bersedia untuk bergabung di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustaz sampaikan, apa yang tadi nasihat yang Ustaz berikan kepada kita semua menjadi inspirasi, menjadi nasihat yang amat berharga, sehingga kami khususnya di keluarga besar STI Sebi bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan tadi doa yang senantiasa kita sampaikan dan Ustaz sampaikan, mudah-mudahan kita semua menjadi tetangga dan Allah kumpulkan kelak di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi terima kasih Ustaz. Jika mungkin Ustaz ada keterbatasan waktu, kami perkenankan untuk meninggalkan ruangan, tapi jika memang Ustaz masih ada keluangan waktu, kami berbahagia sekali Ustadz bisa bergabung di ruang Zoom ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbah, mau nimbul Pak Misbah. Iya, Ustadz Dadang gimana Ustadz? Kan WK4 nih, ada info besok WFO ya, hari Rabu. Iya, Ustadz. Mohon dikoordinasikan mungkin dengan lingkungan, sudah aman nggak? Nerima nggak kita? Khawatirnya disuruh terbang. Iya, Ustadz. Aman. Aman ya? Ada Ustadz undang, Ustadz. Aman. Dan udah diamanin sama preman baik, kita Bapak ya. Ibu. Aman. Video dan juga audio Bapak Ibu semua, kita saling sapa saja. Kami ingin menyapa Bapak Ibu semua, ingin mendengar kabar dari Bapak Ibu semua. Mungkin kami sebelum nanti satu sama lain TikTok, kami ingin bertanya dulu dari Mbak Hilyah Nafisah. Assalamualaikum Mbak Hilyah, tadi sepertinya sudah muncul. Sehat Mbak Hilyah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Hilyah bisa sampaikan kepada seluruh keluarga besar STI Sebi terkait kabar dan juga ya mungkin pesan dan kesan di kondisi sulit ini. Monggo Mbak Hilyah.
Ya, baik, sebelumnya untuk semua keluarga besar Sebi, mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan di hari-hari yang lalu. Dan semoga segala amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di beberapa bulan yang lalu sedang mengalami cuti ya, habis cuti melahirkan. Dan kebetulan belum bertemu sama keluarga besar Sebi juga ya, adik Lupnanya, dan mungkin nanti ketika bertemu di kampus udah bisa makan merangkak kali ya anaknya. Amin. Sama udah gede. Ya alhamdulillah, kesannya ya selama cuti ini masih di rumah aja, dan sudah sampai sekarang juga waktunya masuk ya, jadi cutinya plus-plus ya Miss ya. Masya Allah, Insya Allah berkah Mbak Hilya. Amin, amin. Yang penting sehat selalu Mbak Hilya dan keluarga keluarga yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Hilya. Mungkin selanjutnya ini ada salah satu dosen kita Pak Anton. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mungkin bisa menyapa ke keluarga Sebi dan kepada dosen yang lain. Pak Anton, monggo Pak Anton. Tafadhol. Background-nya bagus, Pak Anton. Background-nya bagus. Ini background ngajar nih, Pak. Masa kecil. Ganteng ajaib. Background ngajar. Iya. Ya semuanya, saya tentunya banyak salat. Aku belum minna wa minkum. Minna aidin wal faidin, maaf lahir batin. Ustadz Sikit, Ustadz Dadang, Ustadz Endang, Ustadz Sefki, Ustadz Firman, dan tentunya Pak Yaki yang sering ketemu Mbak Erina. Mbak Didi spesial juga. Masya Allah. Teman-teman lain. Ya, ada Pak Ustadz Bukhari, ya. Memang nama-nama familiar nggak bisa hilang, Bu, itu. Nama familiar nggak bisa hilang. Mbak, Ibu, siapa? Diana, ya, semuanya pasti akan pernah direpotkan sama spesial Babe orang tua. Sampai sekarang pun masih diingat sama saya. Namanya Babe, orang tua kita juga gitu. Gitu ya, Babe. Tapi saya nggak hadir ya, Babe ya. Babe, nggak hadir Pak Anton, Pandang, dan lain-lain ya. Yang jelas harus disebutkan semuanya. Kalau dosen-dosen Pak Kamal, Pak Hendro, Pak Efri, spesial Pak Bukhari, yaitu juga Pak Dodi gitu ya. Dan lain-lainnya yang saya kenal. Ustadz Ishak juga sangat aktif di satu sisi. Ya, beberapa hari ini interaksi terus sama beliau gitu ya. Alhamdulillah semuanya kalau ada kesalahan saya minta maaf. Dan sekalian nih, tahun ini putri saya yang nomor 3, walaupun diterima di negeri, milih tetap ke Sebi. Saya titip kepada yang ketua jurusan, khususnya akuntansi syariah, Dr. Sefki, Wai, Pak Bayaki, spesial sedikit Bu Dede, gitu ya, untuk bina anak saya. Itu aja. Mungkin saya titipkan ke Sefki, karena memang saya percaya Sebi lebih baik lah dari yang lain gitu. Kita percaya produk kita sendiri. Amin. Saya. Amin. 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 Ya itu aja dari saya. Salam semuanya. Spesial untuk Ajis. Ustadz Ajis belum saya sebut ini. Masya Allah. Spesial Ajis ya. Ya. Penulis produktif yang luar biasa ya. Luar biasa. Cuma iseng-iseng, Pak. Terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan Pak Anton dan keluarga senantiasa sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lupa Pak Dadang tetangga saya ini. Pak Dadang juga ya, sering main. Udah berapa tahun nggak main ke rumah dia ya. Ya. Itu aja. Ya. Semuanya saya minta maaf kalau ada kesalahan dan doakan saya semakin soleh, semakin baik. Amin ya Allah. Amin. Ya. Siap dokter. Doanya untuk kita semua Pak Anton. Ya. Baik, Ya, Ustaz-Ustazah yang kami muliakan, terima kasih saya Pak Anton. 3 mahasiswa masalahnya. Ya, semakin tua gitu. Amin. Cukup ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz-Ustazah yang kami muliakan, karena keterbatasan waktu, selanjutnya
mungkin kita minta kepada Ustadz Sigit dan nanti dilanjutkan oleh jajaran pimpinan yang lainnya untuk menyapa keluarga besar STICB, baik itu staf, baik dosen, dan lain sebagainya. Monggo dimulai dari Ustadz Sigit Pramono kepada Ustadz Sigit, waktu dan tempat, tanpa mengurangi rasa hormat kami persilahkan Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Misbah. Iya, saya yang pertama sekali harus mohon maaf kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, pada semua ikhwah, akhwat, para ustaz semuanya. Ada kata, ada silaf yang banyak sekali, sengaja maupun tidak sengaja. Insya Allah mohon doanya semuanya, kita saling mendoakan yang terbaik, ya, menjadi insan-insan yang bertakwa selalu. Ya, saya nggak sebutkan nama-nama, sekali lagi mohon maaf lahir batin, para asatidz semuanya. Saya orang yang pertama sekali harus mohon maaf pada antum. Lahir batin, semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Ustaz. Selanjutnya kami persilakan dari Ustadz Ajis Budi Setiawan selaku Wakil Ketua 1 untuk menyapa keluarga besar STICB. Kepada Ustadz kami persilakan, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu dosen semua dan rekan-rekan pengelola SEBI. Alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Dan saya juga mohon maaf lahir batin atas semua salah dan khilaf, dan juga mungkin banyak pelayanan yang seharusnya kami bisa berikan lebih baik. Di tim akademik mungkin ada banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan, dalam kondisi yang terbatas, yang sulit ini, insya Allah kita masih melanjutkan PJJ ya. Jadi sekaligus kami menyampaikan pengumuman begitu, bagaimana edaran Pak Ketua kemarin, bahwa insya Allah kita masih melanjutkan sampai akhir semester ini, sampai UAS nanti adalah dengan PJJ, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih mengoptimalkan untuk PJJ karena memang kondisinya masih belum memungkinkan kita untuk menyelenggarakan KBM secara langsung, gitu. Karena memang di beberapa daerah juga tingkat penyebaran COVID-nya masih sangat tinggi, dan ini sama-sama kita jaga agar kita tetap mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa yang itu sangat berharga bagi kita semua, insya Allah. Semoga Allah jaga untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Pak Ajis, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan Ibu Dede atau Ibu Sri Mulyati selaku Wakil Ketua 2 untuk menyapa keluarga besar STICB. Monggo Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosen yang kami muliakan, teman-teman, rekan-rekan di SEBI, Ustaz Sigit semua, jajaran pimpinan maupun seluruh rekan-rekan SEBI, ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf ya atas segala kesalahan, kehilafan ya yang pernah dilakukan ya, terutama yang kaitannya dengan tanggung jawab saya ya di SEBI ya, barangkali ada kurang-kurang transfer. Ada salah-salah transfer, ada telat-telat transfer, semuanya terkait dengan layanan. Iya, mudah-mudahan dimaafkan ya, layanan keuangan, layanan fasilitas ya, dan juga kepada teman-teman SDM SEBI semuanya, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kita mudah-mudahan Allah SWT segera menghilangkan ya wabah yang saat ini masih terus meningkat jumlahnya, dan kita juga belum bisa secara full bertatap muka di SEBI. Mungkin kita masih WFH ya. Namun apabila dibutuhkan bagi rekan-rekan yang ingin berkoordinasi secara langsung di SEBI,
diizinkan ya untuk tetap juga menjalankan protokol pencegahan ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak 2 meter, kemudian cuci tangan juga ya, dan membersihkan alat yang ingin dipakai dulu sebelum dipakai di SEBI, mungkin ada perangkat ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan gitu ya. Kita masih WFH, mungkin untuk bidang-bidang yang memerlukan koordinasi secara langsung dipersilakan ya, misalnya Pandang besok katanya mau ketemuan juga ya dengan tim SSF, itu dimungkinkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dede, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan kata. Dan selanjutnya Ustadz Fahmi Syahbudin selaku Wakil Ketua 3. Kami mohon Ustadz untuk menyapa keluarga besar STI SEBI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Afwan diselingi ini dampingi anak-anak, banyak tugas untuk sekolahnya ya. Mana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatiz, para guru semuanya, para dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ingin mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, baik itu mungkin yang sifatnya ubudiyah maupun juga yang sifatnya juga amal soleh kita yang lain, yang amal jariah kita, yaitu adalah mengajarkan mahasiswi kita menuju pribadi yang soleh dan solihah, berakhlak karimah dan profesional insyaallah. Kemudian juga secara pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir batin, sangat banyak sekali kekhilafan, kekurangan, dan juga mungkin kesalahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita semuanya menjadi lebih baik secara pribadi dan keluarga, kemudian juga karantina dan pandemi ini juga memberikan hikmah dan rahmat bagi kita semuanya, wabil khusus bagi keluarga besar SEBI dan juga lembaga STI SEBI. Yang terkait dengan bidang kami, ya kami mohon mungkin doa dan juga dukungannya agar amanah-amanah yang bisa diberikan, terutama mungkin amanah yang sangat berat adalah mengelola mahasiswa kita yang bukan hanya sekedar mereka harus lulus sarjana, tapi juga membekali muatan-muatan yang ini sebenarnya sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah bekal hidup mereka. Kemudian juga amanah yang lagi adalah terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Ini mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu semuanya mohon ridhonya, mohon keikhlasannya untuk juga mendoakan dan juga mungkin mensupport kegiatan penerimaan mahasiswa baru kita. Itu saja mungkin Afan apabila sangat bahagia juga, alhamdulillah putrinya Ustadz Anton bergabung dengan kita. Ini putri pertama dari dosen SEBI insyaallah ya, yang mungkin bergabung menjadi mahasiswa SEBI. Ini beliau memberikan teladan dan kebanggaan bagi kita semuanya insyaallah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, mohon maaf lahir batin Ustaz. Baik, selanjutnya mungkin pada Ustadz Endang Ahmad Yani selaku Wakil Ketua 4, fadhol untuk menyapa keluarga besar STI SEBI saat waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat Ustadz Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah di bulan Ramadan tahun depan. Ya, dalam izin sekaligus mohon maaf ya lahir batin kepada semua teman-teman ya, terutama para tenaga pengajar yang sudah hadir bergabung dengan kita ya. Ini Al Mukarram dosen senior ya, Dr. Anton. Wes. Ya, sehat ya Dr. Anton ya. Amin, Allahumma amin. Insyaallah. Ya.
Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mungkin sama tadi dengan Fahmi, mohon doanya juga. Ini apa namanya, terutama mungkin di WK4 terkait bidang SSF ya, Social Fund, karena targetnya juga lumayan ya. Targetnya 15 miliar. Mudah-mudahan ya, ini bisa tercapai meskipun kemarin beberapa bulan yang lalu terganggu oleh Mbak ya. Gitu. Mudah-mudahan demikian Allah berikan kemudahan, kelancaran dan mencapai target ya gitu. Mohon doanya dari semua. Amin ya rabbal alamin ya. Sekaligus juga mohon bantuannya. Kemudian yang terakhir ada juga apa namanya memahami, menyadari banyak kekurangan ya. Apalagi kalau lihat Mbak Dede, malu Mbak Dede ya. Kayaknya masa pandemi corona ini kayaknya nggak optimal gitu Mbak Dede ya. Gitu. Kayaknya nggak optimal, tapi Mbak Dede baik hati gitu. Bayar saya gitu Mbak Dede. Ya Allah, pandang. Malu sekali Mbak Dede ya. Saling ikhlas kan Mbak Dede ya? Ikhlas Mbak Dede ya? Kelas pandang. Ya. Perasaan di rumah itu bukan work from home gitu ya. Tapi Kenapa pandang merah semua? tidur. Malu Mbak Dede. Mbak Dede udahlah. Merem. Mohon ikhlasnya ya Pandang. Mbak Dede. Pandang. Urem. Kenapa sedikit? Malu sama Ustaz Sigit nih. Aduh ya Allah. Ya mau dikeramasin nggak ada rambut, masalahnya jadi bersyukur juga nggak ada rambut. Yang lain, Kita yang mohon ikhlas ke Pandang nih. Kenapa Ustaz? Kita yang mohon ikhlasnya Pandang. Maaf ya batin. Oh malu. Ya sekaligus izin Ustaz Sigit, Mbak Dede besok insya Allah kita FO mau FO. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya ingin kangenan Ustaz. Sekaligus katanya ya yang Mbeb mau bikin nasi liwet katanya besok. Asik. Yang berkenan silakan hadir, cuma harus daftar dulu ya. Beb yang mana ini yang mana? Allahu Akbar. Ustaz Musa udah keluar kan ya? Sudah live kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Malu kalau ada Ustaz Muslim. Ya Alan, silakan kalau besok mau bergabung ya. Gitu. Ada insyaallah ada nasi liwet lah. Ada kopi juga spesial ya. Kopi Aceh sama kopi Toraja insyaallah hadir ya. Gitu. Nanti ditunggu kopi. Memang udah dapat izin itu. Kenapa, Ustaz? Pandang. Memang udah dapat izin masuk besok. Oh, ada Ustaz. Ada dari emak. Takut dihadang nih di Pondok Rangga. Jadi anak berkali-kali ternyata warga itu merindukan, Ustaz. Merindukan. Yang khawatir. Ya, kita harus nuzon. Merindukan, kangen. Virusnya merindukan juga. Virus juga merindukan virus. Enggak, Ustaz. Salah menjauh. Ya, insyaallah. Baik, saya ya, disebut insyaallah ya. Jadi itu barangkali ya terutama mungkin para pimpinan ya tadi Ustaz Sigit saya banyak udah banyak malulah kalau sama Ustaz Sigit lah ya gitu. Speechless gitu kan. Udah nggak bisa ngomong lah gitu ya. Ustaz Sigit mohon maaf ya. Banyak khilaf sama antum ya. Aduh, banyak lah pokoknya dosanya banyak lah. Paling terbanyak lah. Itu saja barangkali, mohon maaf ya. Baik, Ustaz. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita berkah ya, dan terakhir ayat itu la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kita masuk ya ke dalam kategori yang takwa dari hasil tarbiyah selama 1 bulan Ramadan itu. Amin. Kita barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mohon Ustaz Dadang selaku Direktur SPMI menyapa keluarga besar STI SEBI. Pada Ustaz Dadang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Sigit, pimpinan semua, para ketua prodi, sekdi, ini para dokter, ada Dokter Ibu Nur Sanita masih ya? Ibu Wilujeng, Pak Dokter. Masih Ustaz, masih. Ya Allah, Mama Batin. Alhamdulillah, Ibu sehat, Ibu.
Alhamdulillah. Senang sekali ini bisa hadir Ibu, ini di kesibukannya beliau. Para Dokter Anton nih, Pak Dokter Hendro. Saya malu nih kalau ketemu Dokter Epri juga nih, Insya Allah. Pimpinan Baznas. Insya Allah mudah-mudahan ditambah beasiswa jatah CB-nya Pak Sigit ini pesannya ya. Amin. Ya, sepakat Ustaz, sama Cila. Pak Epri. Ya, saya maaf lahir batin semuanya. Insya Allah mudah-mudahan berkah semua, dijauhkan dari bahaya dan kita bisa berdoa mudah-mudahan segera bisa normal lagi, ketemu di CB untuk beraktivitas demi keberkahan CB yang lebih baik lagi. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Dadang, jazakallah, Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf kami tidak bisa sapa satu persatu, tapi mudah-mudahan ala kulli hal halal bihalal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Musri, mudah-mudahan kita 0-0 saling memaafkan, saling membersihkan hati, dan mudah-mudahan bergabungnya kita di CB hari ini juga kelak Allah kumpulkan di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada Baik, Ibu Fitri ya, Ibu Bapak Atia Ibu yang ya. kami muliakan. Iya, Pak. Ya, Ustaz. Mohon maaf Ibu tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, keluarga besar STCB, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan dan kami banggakan. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara karena sudah pukul 11:02. Mudah-mudahan acara kita hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mungkin mari kita tutup dengan doa agenda kita yang berkah ini. Mohon berkenan kepada Ustadz Hendro Wibowo untuk memimpin doa atau membawakan doa kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz Hendro, masih ada Ustadz Hendro ya? Afwan Ustadz. Atau sudah keluar Ustadz Hendro? Assalamualaikum Ustadz Hendro. Masih ada. Masih ada. Assalamualaikum Ustadz Hendro. Baik, mungkin Ustadz Hendro ada kendala teknis dan lain sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mungkin langsung saja kami minta kepada Ustadz Sepki untuk membawakan doa dan menutup agenda kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan agenda kita bersama ini. Pada Dr. Sepki, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Miss, anak-anak lagi belajar, suaranya berisik. Suaranya agak berisik di sini. Yang lain aja. Oh gitu. Lagi belajar. Baik, Pak Semki. Mungkin Ustadz Fahmi Syabudin, mohon maaf Ustadz Fahmi. Mohon berkenan untuk menutup doa agar acara kita lebih berkah lagi. Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Dari saya aja mungkin Pak. Baik Ustadz. Iya Ustadz, tadi kalau Ustadz Fahmi ada halangan langsung saja ke Ustadz Dadang. Mohon maaf Ustadz, mohon berkenan untuk menutup dengan doa di agenda kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sil maqasidana wa yassir umurana wa qih wa izana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Dadang. Terima kasih Ustaz Dadang telah membawakan doa kepada kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dan bergabung di agenda halal bihal keluarga besar Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI di pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita tutup agenda yang berkah ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kurang dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.